Temen minjem uang, kasih apa jangan? Kita akan jawab di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe untuk dukung terus channel kami. Pinjam dulu dong, beneran nanti diganti. Ya kan, siapa yang pernah dengar kalimat ini? Pastinya kita semua pernah ya. Dari saudara, dari mungkin kerabat, bahkan supir, bahkan orang-orang yang kerja sama kita mungkin ya pinjam uang sama orang yang dikenal. Kayaknya umum ya fenomena ini terjadi di Indonesia. Nah, apakah di luar negeri juga kurang tahu ya? Apakah di luar negeri lebih sungkan gitu ya, nggak enak gitu ya. Tapi kayaknya di sini belakangan sering gitu. Terus kemarin sampai banyak meme-nya juga ya. Supaya silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100 misalkan gitu ya. Dan lain-lain. Nah, sebenarnya pakemnya gimana sih? Di video kali ini kami akan coba bahas fenomena pinjam-meminjam ini. Apakah ide yang baik untuk meminjamkan uang ke saudara? Kalau enggak, alternatifnya apa? Dan solusinya gimana? Tonton terus videonya untuk tahu lebih lanjut. Nah, ada beberapa report, ada beberapa data yang kami research gitu sebelum bikin video ini, dan data-datanya cukup mengejutkan. Yang pertama, ini data dari World Bank. World Bank menulis sebuah report berjudul Mobile Banking in Indonesia. Jadi report ini sebenarnya ditulis untuk menyoroti fenomena berapa banyak sih orang Indonesia yang punya rekening bank gitu kan, dan kenapa mobile banking itu penting. Nah, di dalam report ini dituliskan bahwa dari 250 juta orang Indonesia yang punya rekening bank itu cuma 50-60 jutaan. Seperlima ya berarti, dari seperlima ya populasi Indonesia. 20%. Betul. Sisanya nggak tahu, uangnya mungkin disimpan di dalam kasur atau dimasukin celengan kali ya. Nggak heran, jadi kalau nggak punya akses ke bank, biasanya kan kalau orang mau minjem uang, kalau kita di kota mungkin pinjam uang ya udah ke bank sana gitu, buka KTA atau apa gitu kan. Tapi kalau nggak punya rekening bank, jadinya mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir ya udah, mungkin tetangga saya punya uang, saudara saya punya uang, atau kita bisa joinan, mau buka usaha joinan deh sama keluarga gitu. Jadi bank itu, peran bank itu nggak ada gitu di dalam keseharian mereka gitu. Jadi sebenarnya ini kalau ditarik-tarik mungkin minimnya pemahaman keuangan gitu ya, financial literacy di Indonesia memang masih rendah banget. Kalau inget-inget sih dulu pas SD sebenarnya diajarin ya, diajarin tentang menabung di bank, fungsi bank itu apa gitu. Tapi mungkin di daerah-daerah Indonesia, karena Indonesia luas banget ya, mungkin kalau kita ngomongin Jakarta, Pulau Jawa gitu ya mungkin mirip-mirip lah. Iya, maksudnya nggak kebayang, belum ada RT RW yang nggak ada banget, mungkin nggak kebayang gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin Pulau Sulawesi atau Papua, ya jadi dengan pembangunan di Indonesia yang nggak merata itu, kayaknya memang susah gitu ya. Mungkin secara sekolah atau edukasi mungkin diajarin gitu ya. Tapi tetap kalau misalkan banknya nggak ada ya susah juga ya prakteknya gimana pada akhirnya. Jadi memang peran pemerintah juga sebenarnya sangat penting sih ya, untuk masyarakat lebih sadar tentang pentingnya keuangan, terus caranya gimana, peran bank itu seperti apa, bahayanya apa, pinjol kreditor liar, karena mungkin bukan pinjol doang ya, kan banyak juga ya kita dengar cerita tentang kayak apa sih, kayak loan shark itu yang apa, bahasa Indonesia apa ya loan shark, jadi ya kreditor dia tengkulak, atau ya udah memang preman minjemin uang dengan bunga tinggi, terus habis itu nanti dengan dalil itu ya udah main sita tanah, sita apa gitu, dengan yang tidak ada dasar hukumnya gitu. Itu kan kayaknya masih banyak ya dengan cerita kayak gitu di pedalaman di pedesaan, yang masyarakatnya itu memang sepolos-polos itu, nggak paham itu. Ya, jadi ini memang harus dari peran pemerintah juga ya. Sama-sama ya. Sama-sama. Terus kemudian kita ada data lagi dari Bappenas. Bappenas nih bikin report judulnya Understanding People's Use of Financial Services in Indonesia. Nah, dia bilang ada memang profesi-profesi itu yang dari sananya udah melek perbankan. Kayak mungkin kita di kota ya, teman-teman yang kantoran, teman-teman yang kerja di
cubicle yang tiap tanggal 25 terima gaji gitu ya, otomatis kalian dipaksa untuk melek perbankan. Oh, gaji saya masuknya lewat rekening bank. Oh, dari rekening bank itu saya bisa belajar pelan-pelan. Oh, ini mungkin buat dana operasional, buat dana investasi, menabung dan lain sebagainya. Tidak demikian dengan teman-teman yang ada di pedesaan. Jadi Bapak Penas bilang bahwa profesi yang paling jauh dan nggak kesentuh sama layanan bank adalah bidang profesi agriculture. Itu teman-teman petani gitu. Berarti sesuai dengan tadi yang prediksi kalau ceritain. Jadi nggak heran memang kalau pinjeman sama saudara-saudara dan teman-teman dekat jadi umum di Indonesia gitu. Jadi ini memang mungkin ya peran kita semua lah ya untuk gimana caranya masyarakat Indonesia biar bisa lebih sadar gitu pentingnya melek keuangan. Sama ya, iseng-iseng nanya ChatGPT juga, kenapa orang Indonesia suka minjem uang ke saudaranya. Menurut ChatGPT, jawabannya sama. Yang pertama dan terutama adalah keterbatasan akses ke layanan perbankan. Jadi layanan perbankan formal itu aksesnya terbatas di banyak tempat. Jadi hal ini membuat orang-orang cenderung mencari opsi pinjaman informal yang lebih mudah dijangkau. Nah, selain minjem uang ke saudara dan kerabat dekat, banyak juga cerita belakangan ini yang kita dengar tentang bahayanya pinjaman online. Teman-teman yang sampai dikejar-kejar debt collector, nggak bisa bayar, kemudian sampai maaf kata bunuh diri segala macam, itu juga terjadi. Dan fenomena ini banyak ya kejadian-kejadian makin yang mengkhawatirkan lah ya. Mengkhawatirkan lah di sekitar kita gitu. Ya kalau pengalaman kami sendiri sih jujur kami pernah banget ya pinjam uang. Pernah punya KPR untuk bangun rumah ini, pernah KKB untuk beli mobil, tapi memang semuanya sudah lunas. Tapi untuk pinjam ke pinjol sih jujur belum pernah. Kalau pinjam ke saudara pernah nggak ya? Kayaknya pernah lah ya, 1-2 kali pernah lah gitu. Untuk kayak ini cash flow-nya udah harus ngelunasin tapi gajinya belum masuk, jadi udah pinjam dulu. Tapi ya mudah-mudahan sih sampai sejauh ini, tapi udah lunas semua ya, mudah-mudahan. Kalau ada yang nonton video ini terus berasa ingat, ini kayaknya si Klau pernah minjem 100.000 belum balikin, oke tolong ingetin saya ya. Tapi mudah-mudahan jangan komen di bawah ya, malu. Tapi mudah-mudahan sih ya sampai saat ini kita bisa bilang kita udah gak ada utang sama sekali. Nah, kebalikannya gimana? Apakah kita pernah minjemin ke saudara atau ke teman? Pernah juga ya, pernah juga. Dan ini juga apa ya? Ya maksudnya dibilang yang saudara deket doang juga enggak gitu. Karena kami pernah juga minjemin ke teman yang sebenarnya juga gak terlalu dekat. Tapi selalu pertimbangan kami dalam meminjamkan uang itu adalah mindsetnya ini uang nggak balik. Jadi ini kita nolongin orang. Kalau nggak balik ya udah ikhlas. Jadi ini judulnya gitu. Jadi ini judulnya bukan sebenarnya pas kita minjemin, di benak kita, di otak kita udah set ekspektasi ya bahwa ini tuh kita nggak lagi minjemin tapi lagi nolongin. Jadi sebenarnya nggak dibalikin pun kita udah rela dari awal. Itu mindsetnya seperti itu. Jadi memang kalau kita ngerasa ini nominal terlalu besar dan mengganggu kondisi keuangan pribadi, itu kami bilang mohon maaf nggak bisa minjemin. Tapi kalau ini kalau kami lihat nominalnya sesuatu yang kami masih bisa, maksudnya kalau hilang kalau balik nggak apa-apa, nggak mengganggu keuangan kami sama sekali, itu kami ya udah pinjemin gitu. Jadi kalau dari kami sih gitu ya prinsipnya, pokoknya kalau minjemin udah harus rela nggak balik gitu. Dan ya tentunya nggak semua orang juga kita bisa memberikan pinjaman ya gitu kan, pasti maksudnya kita juga dengar dulu ceritanya, beneran gak nih kebutuhannya apa, apakah ini sesuatu yang kebiasaan gitu ya, maksudnya kayak untuk berulang kebutuhan lagi, iya ternyata. kayak kebutuhan sehari-hari, atau ternyata ini emang ada musibah dan cuman ya udah one off aja, satu kali ini aja. Jadi ya didengerin dulu sih ceritanya ya, nggak langsung kita bilang iya atau enggak. Misalkan oh ya ini orang udah kenal deket langsung iyain, itu enggak. Atau ini orang kita nggak kenal sama sekali kita langsung enggakin, itu enggak juga. Jadi selalu kita dengar dulu ceritanya kayak gimana. Karena pro dan kontranya minjemin uang ke saudara tuh sangat real ya. Pro-nya mungkin memang kita dari sisi yang minjem mungkin lebih cepat kali kalau dibandingin dengan bank atau institusi. Minjem ke institusi, kalau minjem ke teman kan mungkin
ya atas dasar kenal gitu ya, bukan berarti lebih gampang juga sih sebenarnya, tergantung Iya, ada pro tergantung yang kontra minjemin lah lah. ya, iya. Tapi kalau kontranya akhirnya kita yang minjemin tadi yang kayak kalau bilang kita tuh udah ikhlas, kami udah ikhlas posisinya kalau sampai nggak dibalikin karena memang bisa kadang-kadang galahkan yang minjem daripada yang minjemin gitu kan pada saat ditagih. Ya udah kenapa sih nagih-nagih mulu, kan kita saudara gitu, dibikin kayak guilt trip gitu kan, kok jadi yang salah gue gitu. Padahal itu kan duit gue dan udah sesuai perjanjian gitu kan, harusnya kan udah dibalikin by this time, tapi ternyata nggak kejadian. Jadi itu ya pro dan kontra ya. Iya, jadi selalu kalau urusan uang itu ada potensi merusak hubungan lah ya. Betul. Walaupun nggak selalu, tapi ada potensinya gitu. Betul. Sedangkan kan kalau namanya kita minjem uang ke institusi, ya oke lah, walaupun ribet, walaupun bunga, mungkin bunga, kalau yang non syariah kan ada bunga, kalau yang syariah ya ada perhitungannya sendiri, tapi intinya pasti ada biayanya gitu ya, untuk minjem ke institusi itu pasti ada biayanya yang lebih tinggi. Tapi setidaknya lebih clear aturannya kayak gimana, lebih jelas, dan ya itu institusi kan bukan saudara, bukan teman ya, jadi nggak ada pakai perasaan gitu ya, udah kita berdasarkan aturan aja. Jadi ya udah, nggak usah pakai nggak enakan atau gimana gitu, ya udahlah, itu ya udah, emang itu institusi, emang bisnisnya mereka meminjam simpan pinjam uang gitu ya. Nah jadi misalkan kita nggak mau nih ngerusak hubungan, kita nggak, atau mungkin nggak tahu mau pinjam kemana gitu ya, bukan gitu ya, Kita pengen lebih jelas gitu lah dalam urusan minjem. Nah jadi buat kami tuh memang lebih enak segala sesuatunya jelas gitu ya, segala sesuatu jelas, terms and conditionnya, kapan harus dibalikin, bunganya seperti apa, kayak gimana. Jadi hari ini kami mau rekomendasiin salah satu tempat di mana teman-teman bisa dimodalin untuk kebutuhan apapun gitu. Tadi kan misalkan ada kebutuhan darurat, musibah, atau misalkan mau buka usaha, modal usaha, cash flow, dan lain sebagainya. Nah, kami mau kenalin yang namanya Adira Finance. Adira Finance menawarkan fasilitas pinjaman dana tunai di aplikasi Adiraku dengan banyak kemudahan yang bisa kalian dapatkan, yaitu proses pengajuan dan pencairan dana yang cepat, syarat yang mudah dengan cukup siapkan KTP, BPKB kendaraan, dan slip gaji saja. Selain proses yang cepat, pengajuan pinjaman dana tunai di Adira Finance juga aman dan terpercaya karena sudah berizin dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kamu juga nggak perlu khawatir karena jaringan pembayaran angsuran yang luas serta layanan yang bersahabat di ratusan kantor cabang yang tersebar di Indonesia. Adira Finance juga menawarkan perlindungan asuransi dan banyak keuntungan serta bunga rendah, sehingga sahabat akan sangat terbantu dengan pinjaman dana tunai dari Adira Finance. Butuh dana untuk modal usaha, renovasi rumah, liburan, pernikahan, pendidikan, ataupun kesehatan, semuanya bisa dimodalin Adira Finance. Pokoknya apapun kebutuhanmu, adirain aja. Yuk ajukan dana tunai di aplikasi Adiraku dengan klik link di deskripsi. Sahabat setia selamanya. Semua bisa dimodalin Adira Finance. Adira Finance ini adalah alternatif pinjaman yang praktis, approvalnya cepat, namun tetap aman. Siapa sih yang nggak tahu Adira, ya kan? Ini berdiri sejak tahun 1990, dia anak perusahaannya Bank Danamon, dan sekarang dia bagian dari MUFG Group. Ini MUFG, Mitsubishi UFG Financial Group, finansial terbesar di Jepang ya, gitu. Kemudian ya mereka udah jaringan usaha di seluruh Indonesia, banyak karyawannya juga udah banyak banget, jadi nggak perlu ragu ini perusahaan bukan berdiri kemarin gitu ya. Bukan perusahaan ecek-ecek yang ilegal gitu ya. Yang ilegal, tentunya semuanya berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, cara pinjamnya juga cukup mudah. Kalian tinggal download aplikasi namanya Adiraku. Di aplikasi ini kalian cukup pilih fasilitas pinjaman dana, lalu isi data diri, kemudian upload KTP, dan tim Adira Finance akan hubungin kalian. Jadi prosesnya gampang, bisa dimulai saat ini juga gitu ya, sambil nonton video ini selesai, kalian bisa download aplikasinya sekarang juga. Kelebihannya apa? Kelebihannya pinjaman dana tunai ini alias namanya dimodalin Adira, bunganya juga sangat rendah, mulai dari 0,66%, tenornya juga cukup panjang ya, bisa sampai 48 bulan. Pengajuannya cukup dari rumah aja, prosesnya cepat, jaminannya cuma butuh BPKB, dan nilai pinjaman bisa sebesar harga kendaraan kalian. Jadi ini bisa jadi pilihan ya, daripada pinjam ke tempat yang aneh-aneh, semuanya jelas dan bisa legal lah didapatkan di Adira Finance. By the way, MUFG kami di karir pertama kami berdua, kami kerja di BTMU ya. Oke. Bank of Tokyo Mitsubishi UFG. Jadi ya emang tidak diragukan lagi legal, kekuatan finansial. Dan memang sebesar itu di Tokyo. Ini informasi menarik ya. Kalau katanya cewek-cewek single di Tokyo itu
paling semangat kenalan kalau cowoknya itu udah kerja di grup MUFJ karena terjamin, karena stabil, gajinya gede, dan biasanya kan sering dikirim jadi ekspat kemana-mana. Jadi wah itu laris manis lah itu kalau gitu. Jadi ngomongin BTM ya, jadi kalau di BTM itu kalau ngelihat yang bapak-bapaknya gitu kan, wah istrinya cantik-cantik banget gitu. Iyalah ya, mereka memang kayak bibit unggul di Jepang gitu. Iya, hot bachelor gitu ya di Jepang pada zamannya gitu. Jadi se-hot itu gitu ya MUFJ. Segede itulah. Iya, gitu. segede itu. Waktu kita jalan-jalan ngobrol sama teman-teman yang baru kenalan di Jepang juga ditanya kerja di mana. Oh, MUFG Group gitu. Oh, wah hebat. Gitu. Jadi kayak ngeliat ini ranking 1 di kelas gitu. Jadi ya, karena emang sesusah itu ya masuknya, dan ya, emang sekeren itu MUFG. Terjamin lah kalau kalian ke daerah Marunouchi. Iya, itu satu distrik punyanya MUFG semua. Jadi ini bukan grup finansial sembarangan guys, yang backing si Adira Finance ini gitu. Iya. Dan balik lagi ke soal ya itu ya, fenomena pinjol yang sampai stres, sampai sampai stres, customernya dikejar-kejar sana sini. Ya itu kami juga turut bersimpati. Saya pernah kok dalam posisi itu, bukan saya sih, keluarga saya pernah dalam posisi ayah saya minjam, nggak bisa balikin, terus sampai dikejar-kejar debt collector itu pernah. Tapi ya bersyukur hari ini semuanya itu udah selesai, semua utang-utang dari ayah saya, ya itu ya KPR, KKB semuanya, jadi sudah lunas. Kami hari ini hidup bebas utang. Tapi saya ngerti banget kesulitan teman-teman yang mungkin saat ini dililit utang gitu ya, karena tidak bisa dipungkiri ya memang gimana ya, nggak maunya kita utang, kadang-kadang memang hidup harus utang gitu ya. Dan ya ini maksudnya kan mungkin ada orang yang kebiasaan gitu ya, utang mungkin buat beli apa yang barang-barang nggak penting, tapi emang ada orang yang butuh utang untuk melanjutkan bisnis ya, untuk survive hidup, itu ada gitu ya. Dan makanya penting banget untuk ada institusi yang jelas, yang dilindungi oleh hukum, agar masyarakat yang memang perlu berhutang untuk alasan yang sangat penting ini bisa berhutang di institusi yang yang jelas, diawasi dan dijamin oleh negara gitu. Jadi ya bikin aturannya nggak aneh-aneh, nggak yang tiba-tiba wah bunganya kenapa segini gitu kan. Terus misalkan udah bilang mau nggak sanggup, mau restrukturisasi, terus memang harus tetap cerdas gitu ya. Tentunya awalnya paling utama maunya ya cerdas dalam mengatur keuangan gitu ya. Karena dan kita harus tahu kapan berkata cukup. Cuman ya itu tadi nggak bisa dipungkirin. Ya kadang-kadang terjadi namanya juga live gitu ya, kadang-kadang terjadi, dan hidup harus terus berjalan walaupun udah diatur keuangan sebaik-baiknya, walaupun udah planning sebaik-baiknya, tetap harus utang. Ya udah, berutanglah di institusi yang benar gitu, yang legal, yang dijamin dan diawasi oleh negara gitu. Ya, oke. Ya kalau saya pribadi sih, terutama untuk utang-utang yang besar ya, misalkan modal usaha, misalkan suatu saat Samuel dan Claudia mau buka usaha gitu ya, ya terus terang kami sih nggak akan pinjam ke saudara gitu, karena ya again kita nggak mau ngerusak hubungan dengan urusan uang ini gitu ya. Walaupun kita namanya mau usaha kan, kita pasti positif, udah bikin planningnya, ini kayaknya balik modal sekian, bisa balik modal dalam sekian tahun, tapi kan tetap ya kita nggak tahu usaha, ya namanya juga usaha, kita nggak tahu kayak gimana ya. Kalau misalkan usahanya seret terus gimana, kan kita nggak enak gitu ya sama saudara gitu. Mungkin saudaranya juga udah rela mau minjemin apa gimana, tapi kan kita sendiri tetap nggak enak gitu ya. Jadi kalau dari saya sih mending pinjem ke institusi gitu daripada merusak hubungan. Ya nggak apa-apa ada biayanya lebih tinggi, tapi ya itu biaya yang saya bayar karena saya ingin menjaga hubungan baik dengan saudara dan teman-teman. Ya tapi itu dari saya. Kalau dari sisi yang dipinjemin gimana? Misalkan kita lebih ada uang, kemudian ada saudara mau pinjam uang, itu juga mungkin menarik untuk kita summarize ya. Jadi kan tadi kalau udah mention jangan berpikir akan dibalikin, ikhlasin aja gitu ya. Karena kadang-kadang memang terjadi gitu ketika kita pinjemin uang malah galakan yang minjem, ketika mau balikin susah gitu. Dan apa ya tadi, mungkin balik lagi ke kalian masing-masing sih, sampai mana gitu hatinya diketuk untuk meminjamkan. Karena kadang-kadang juga kita secara insting tahu gitu kan, nih orang bener atau memang udah kebiasaan minjem terus gitu. Jadi itu juga harus dibicarakan. Nah mungkin yang jelas ya
antara pasangan suami istri harus sepakat ya. Ini kalau udah menikah, Ya. jangan gitu dong. Ini penonton ada Oh yang iya single. iya, ada yang single. Kamu jangan diskriminasi. Iya, kalau mau minjemin uang jangan sampai hubungan kalian dengan pasangan jadi Iya. kacau gitu ya, minjemin Karena tapi harus sepakat pasangan nggak ya. tahu, harus sepakat. Terus tadi ya mungkin ikhlas ketika minjemin, udah siap itu uangnya udah uang hilang gitu. Kalau memang belum siap ya mendingan jangan gitu. Iya. Dan balik lagi untuk point of view yang meminjam gitu ya sebagai Iya. kreditor ya, itu kita harus ingat pinjam itu ya namanya pinjam harus dikembalikan gitu ya. Itu bukan lagi minta, itu bukan lagi kita dapat uang lebih, enggak gitu. Itu pinjam. Jadi harus Punya bertanggung bertanggung jawab gitu jawab ya, harus untuk sadar bertanggung mengembalikan. jawab untuk mengembalikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang kita sudah tanda Sepakati. tangani di awal waktu saat kita pinjam. Ya, mari kita jadi masyarakat Indonesia yang cerdas finansial dan bertanggung jawab. Untuk teman-teman yang membutuhkan solusi pinjaman, bisa cek-cek apa yang ditawarkan Adira. Ya, kami akan taruh lebih banyak info di description box di bawah. Bisa kalian klik linknya dan baca-baca lebih lanjut terms and condition-nya. Ya, dan aplikasi Adiraku tadi yang kita mention bisa teman-teman download di Google Play Store dan di Apple App Store. Gimana teman-teman pengalaman utang piutang? Apakah pernah meminjamkan uang atau pernah minjem uang belum bisa balikin gitu. Mungkin ada cerita-cerita, ada tips yang teman-teman bisa share, silahkan di-share di komen box di bawah. Jangan tawarkan dana tunai ya di bawah. Suka ada yang kayak gitu nge-spam komen tuh. Iya, jangan tawarkan dana tunai. Dan ya itu, ya kembali lagi kita semua harus bijak nih dalam mengatur keuangan gitu ya. Iya. Kalau mau pinjem uang, tolong bener-bener dipikirin ini pinjem uangnya buat apa. Kalau emang nggak urgent, kalau emang nggak darurat, kalau memang bisa nggak usah minjem, mendingan nggak usah gitu ya. Tapi kalau emang gimana pun juga udah mikir sana sini, udah planning sana sini, ini harus minjem untuk alasan-alasan yang sangat primer, yang sangat basic untuk melanjutkan hidup dan sebagainya. Jangan lupa cari institusi yang terjamin. Seperti Adira Finance ya, berizin dan diawasi oleh OJK. Oke guys, thank you so much for watching. Take care and stay healthy. See you on the next video next week. Bye-bye.